mendapatkan hal serupa, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita tuh hidup bukan yang mati. Ingat satu hal, hidup bukan yang mati. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya Bung Valen. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian.
Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, kami sembah Kau Yesus, kami akan Engkau raja segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan
Biar terobosan terjadi dalam hari ini, dalam nama Yesus. Terobosan terjadi dalam nama Oh, malam hari ini kami bersukacita di dalam Engkau. Oh, kami berdoa di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus. Roh Kudus malam hari ini menerobosi setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus seperti yang kami doakan hari-hari ini Tuhan. Biar ada kebangunan rohani, biar ada revival terjadi Tuhan. Di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hidup kami. Dalam gerejamu di tempat ini, GAP di tempat ini Tuhan. Biarkan ada gerakan roh Allah yang segar. Biar ada urapan roh Allah yang segar. Biar minyak daripada surgawi itu turun Tuhan. Dan membasuh setiap kami, mengurapi setiap kami. Dan kuat kuasa daripada surga. Terima kasih, kami percaya Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, sepakat di dalam nama-Mu. Janji firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Kami percaya Tuhan berkat mujizat terjadi juga di dalam hidup kami tempat ini. Kesembuhan terjadi, terobosan finansial terjadi, pengurapan dahsyat terjadi dalam hidup kami. Sebab Yesus Engkau sungguh-sungguh ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan malam hari ini kembali hati kami terbuka buat pekerjaan firman dan roh-Mu yang dahsyat Tuhan. Firman kerajaan Allah, the word of the kingdom. Biarkan itu boleh kami dengar malam hari di tempat ini. Biarkan kami bukan menjadi orang Kristen umat Allah yang biasa-biasa, tapi kami sungguh menjadi umat Allah yang tahu tentang kehendak Bapa dan mengerjakan kehendak Bapa itu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar berkenan di hadapan-Mu, tapi kami jadi umat Allah yang juga mendemonstrasikan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan kepada kami sore hari ini hati yang rela untuk dibentuk, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan roh Allah sendiri berbicara kepada setiap hidup kami. Oh Tuhan, biarkan hamba-Mu ini boleh Engkau urapi, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarkan itu menjadi perkataan-Mu sendiri yang berbicara kepada umat-Mu malam hari ini di tempat ini. Terima kasih. Kami percaya di mana kebenaran-Mu ada, kebebasan terjadi. Di mana kebenaran-Mu ada, kelepasan terjadi. Di mana kebenaran-Mu ada, terobosan terjadi. Di mana firman-Mu ada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, belum apa-apa kok sudah panas ya sudah. Haleluya. Saya ucapkan shalom. Ya, selamat petang Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sidang jemaat GAB Caman ya. Masih Caman ya? Oh, Bougainville, bukan Caman lagi namanya, Bougainville. Bentar lagi, ganti lagi nggak? Enggak ya. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita betul-betul mengalami sebuah revival ya, mengalami sebuah kebenaran rohani. Ini saya izin taruh bawah boleh?
Saya takutnya jatuh. Oke, saya percaya hari-hari ini Tuhan hendak mengerjakan sesuatu yang dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hal yang saya sebutkan mungkin 2 minggu ini, Saudara, di Kelapa Gading, dan sebenarnya bukan hanya minggu ini ya, tapi sepanjang tahun ini saya memberitakan ini di berbagai macam gereja dan jemaat Tuhan. Bahwa saya sangat percaya bahwa apa kalau hari-hari ini ada yang dibutuhkan oleh kita sebagai gereja Tuhan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah satu hal yang saya sebut sebagai kebangunan rohani. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa kita membutuhkan sebuah kebangunan rohani, Bapak Ibu Saudara? Terutama kalau ya saya nggak tahu kondisi Jakarta secara bersama-sama. Tapi kalau saya dari Jawa Timur, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak orang yang bertanya, kenapa Pak kita butuhkan satu kebangunan rohani? Sebab kita lihat bahwa gereja-gereja Saudara di Jawa Timur itu juga besar-besar, mereka juga bertumbuh luar biasa. Ada beberapa gereja yang hari ini mungkin Saudara di Jakarta juga mendengar itu, Saudara, ada di dalam ibadah-ibadah mereka juga sangat banyak, Saudara. Umat yang berhimpun juga sangat banyak. Tapi saya katakan, Saudara, dimanapun saya berada, Saudara, baik di Jawa Timur, baik di Kalimantan, Saudara, baik saya hari ini di Jakarta, saya katakan hari ini yang kita butuhkan itu ada sebuah kebangunan rohani. Kenapa? Bukan karena gereja sepi, enggak Bapak Ibu Saudara. Bukan karena pelayanan itu enggak ada, enggak Saudara. Bukan karena Pak Pendeta ini mungkin tidak dicari orang, pendeta dicari orang hari-hari ini di mana-mana. Tetapi saya melihat satu fenomena ini Bapak Ibu Saudara, walaupun Saudara gereja bertumbuh luar biasa, umat Tuhan Saudara mungkin juga beribadah, Saudara berjubel tiap hari Minggu di dalam gereja. Tapi saya kembali melihat Saudara tidak ada sebuah Saudara, sebuah hati yang sungguh-sungguh Saudara diabdikan kepada Tuhan, sebuah hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar berkatnya, bukan sekedar kuasanya, Saudara, tapi betul-betul menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan umat yang bersedia, Saudara, untuk memberikan apa saja buat Tuhan. Oleh karena itu saya ingat persis, Saudara, ketika kita masuk Saudara di tahun 2024, sebentar lagi kita Happy New Year di 2025, Saudara. Saya punya kebiasaan setiap masuk ke New Year, saya selalu mencari, Saudara, apa yang saya sebut sebagai bimbingan Tuhan. Saya nggak tahu teologi Saudara seperti apa, tapi saya secara pribadi sangat yakin, Saudara, bahwa di dalam setiap pergantian Saudara, musim, di dalam setiap pergantian tahun, Saudara, Tuhan itu memiliki message, Tuhan itu memiliki pesan, Saudara, buat kita secara pribadi dan buat gereja Tuhan, Saudara. Dan saya masih ingat, Saudara, ketika kita masuk ke tahun 2024, Saudara, saya mendapatkan satu pesan berkaitan dengan revival, Saudara. Itu di dalam Yesaya 58, tapi itu bukan khotbah saya, sorry tadi. Ya, bukan hanya stand up yang bisa ngeprank ya, pendeta juga bisa ngeprank ya, Saudara. Yesaya 58. Nah, nanti Saudara silakan baca Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 58, Tuhan secara jelas memberi kepada saya secara pribadi ada 3 instruksi yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa mengalami satu revival, supaya kita bisa mengalami satu kebangunan rohani. Yang pertama, Tuhan katakan dalam Yesaya 58, Tuhan katakan begini, revisit your foundation. Perhatikan dasar-dasarmu, perhatikan fondasimu. Dan saya langsung Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud ketika Tuhan bicara fondasi, ketika Tuhan bicara dasar, itu berarti berbicara tentang bahasa yang pribadi ya, kosakata yang Tuhan berikan kepada saya, itu berarti berbicara tentang doktrin, berbicara tentang ajaran, berbicara tentang understanding, pemahaman kita tentang dasar-dasar di dalam kekristenan kita. Oleh karena itu sepanjang tahun ini saya juga Saudara membongkar ada banyak hal ya. Kalau Bapak Ibu Saudara juga ikuti IG live saya dengan Pak Doni Tarimu, Saudara, ya, kami sering Saudara bongkar ulang ya, bongkar pasang Saudara doktrin. Nanti sebentar lagi kita akan bicara tentang itu. Yang kedua, Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, Saudara, kalau engkau ingin mengalami revival, kalau gereja ingin mengalami revival, maka Tuhan katakan begini, prioritaskan hubungan-hubungan. Pulihkan kembali hubungan-hubungan. Karena Tuhan selalu bekerja di dalam konteks hubungan atau relationship. Saya nggak pernah lihat, Saudara, ada gereja mengalami kebangunan rohani, tetapi hubungan-hubungannya nggak dipulihkan. Nggak ada, Saudara. Di mana kebangunan rohani terjadi, Saudara, pemulihan hubungan itu pasti terjadi.
Entah itu dalam konteks suami istri, dalam kejemaatan, di dalam pekerjaan saudara, itu selalu Tuhan kerjakan. Dan yang ketiga Tuhan katakan, kalau engkau ingin mengalami kebanggaan rohani, engkau harus belajar kembali, saudara, memiliki apa yang disebut sebagai gaya hidup Yesus. Ya, jadi selama ini kita selalu ditekankan kita harus serupa dengan Kristus, amin. Ya, kita harus serupa dengan Yesus Kristus. Tapi seringkali kita lupa bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki gaya hidup Yesus. Nah, ini yang saya sebut sebagai disiplin rohani. Nah, saudara, itu juga bukan khotbah saya, saudara. Nah, khotbah saya, saudara, malam hari ini, sore hari ini, kepentingannya adalah yang pertama, saudara, revisit fondasi. Saudara, menemukan kembali, saudara, makna-makna arti kata-kata di dalam firman Tuhan. Dan buat saya, kalau kita bicara gereja, kalau kita bicara orang Kristen, kalau kita bicara sebagai believers, orang percaya, saudara, saya percaya pintu masuk gate pertama untuk kita jadi orang Kristen itu selalu bicara tentang keselamatan. Betul, saudara? Betul kan? Kalau dalam penginjilan itu, entah kita yang diinjili atau kita nginjili itu, jurusnya masih sama. Selalu ditanya, kalau kamu mati, kamu yakin masuk mana? Gitu kan, saudara ya? Itu paling gak enak banget ya, saudara. Orang ditanyai mati itu kan gak enak, saudara ya. Nah, tapi itu bicara tentang keselamatan. Dan biasanya kita ngomong begini, engkau harus pastikan kalau engkau mati, engkau harus punya hidup yang kekal. Gitu kan, saudara? Betul ya? Dan kita lihat di dalam Alkitab banyak banget, saudara. Alkitab berbicara barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya hidup yang kekal. Nah, saya sudah survei ini ke banyak orang Kristen, saudara. Kalau kita bicara tentang hidup kekal itu sebenarnya apa sih? Kalau wong Jawa ini ngomongin ngono, saudara. Kalau kau mengatakan, ayo kau percaya Yesus supaya kau terima hidup yang kekal. What is the eternal life? Apa itu hidup yang kekal? Dan biasanya orang akan pengertiannya dua, understanding. Hidup kekal itu Pak, pertama, masa Pak Pendeta nggak tahu sih hidup kekal ya? Hidup kekal itu yang pertama adalah begini Pak, bahwa satu, hidup kita itu dosa-dosa kita diampuni. Semua dosa kita dibasuh bersih oleh darah Yesus. Haleluya. Gitu kan? Dan kemudian yang lebih penting, kalau mati, masuk surga. Ya, saudara, ini yang penting, saudara. Mati, masuk surga. Jadi pengertian hidup yang kekal itu selalu apa, saudara? Hidup kekal itu adalah artinya hidup selama-lamanya. Betul? Pengertian hidup kekal itu artinya adalah apa? Kalau kita mati, kita selama-lamanya kekal bersama Tuhan. Itu pengertian hidup yang kekal. Dan saya seringkali mendapatkan, saudara, walaupun ini bicara hidup kekal itu sesuatu yang luar biasa, tapi kalau saya tanya, siapa yang hari ini ingin cepat-cepat ingin terima hidupnya kekal? Saudara, alias mati, saudara. Banyak orang yang nggak mau gitu loh, saudara. Padahal aneh ya, padahal pemahamannya seperti ini. Saudara. Dan oleh karena itu juga saya dapatkan begini, saudara. Kenapa Pak Doni Tatimu tuh sering pakai perkataan saya yang saya sebut sebagai konsekuensi logis. Jadi saya tuh sangat percaya, saudara, apa yang kita percaya itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Your belief itu akan menentukan your behavior. Apa yang engkau percaya itu akan menentukan apa yang engkau lakukan, saudara. Dan saya selama bertahun-tahun lihat jemaat itu kadang-kadang heran, saudara. Ya, saudara, mereka percaya Yesus, mereka baca Alkitab setiap hari, mereka penuh yang katakan penuh Roh Kudus, tapi kok uripnya orang berubah, hidupnya kok nggak berubah, gitu loh, saudara. Nah, salah satu yang saya temukan adalah begini, karena understanding pemahaman kita tentang hidup yang kekal ini salah, saudara. Sebab kita selalu bicara hidup kekal itu hidup setelah mati, saudara. Betul kan? Makanya ada banyak orang juga, misalnya nih, saya nggak tahu di Jakarta, tapi ada banyak orang yang begini, saudara, takut dibaptis. Jadi baptis itu nunggu, saudara. Kalau nanti mau mati, saudara, baru dibaptis, saudara. Ada kepercayaan itu semacam itu, saudara. Sebab takutnya apa? Setelah dibaptis, nanti berbuat dosa, mati nggak masuk surga, gitu. Ada pengertian semacam itu. Jadi saudara, kenapa juga saya melihat begini, religion, agama, terutama kekristenan, itu banyak anak-anak muda itu nggak tertarik. Saudara. Salah satunya karena begini, saudara, konsep yang tertanam sudah di generasi kita adalah begini, bahwa bicara agama, bicara saudara, belajar Alkitab, ibadah itu urusannya melulu hanya bicara tentang mati masuk surga. Saudara.
Sedangkan buat anak muda, mereka nggak mau cepat-cepat masuk surga, saudara. Mereka ingin menikmati dunia ini, saudara. Sehingga itu yang membuat saudara kenapa di Amerika, dan saya berdoa tidak terjadi di Indonesia, saudara. Hampir saudara 40% anak-anak muda itu meninggalkan gereja. Karena memandang bahwa pesan-pesan di dalam firman Tuhan, terutama misalnya membaca dalam hidup yang kekal, itu dianggap tidak relevan buat mereka. Itu untuk oma-opa, itu untuk yang tua-tua, yang sudah persiapan rumah masa depan. Nah itu perlu belajar Alkitab, gitu. Untuk saudara menjamin hidup kekalnya itu ada di sana. Tapi buat kita yang muda, mungkin kita merasa kita nggak butuh, karena kita merasa masih lama gitu. Padahal ya kita nggak tahu kapan kan kita akan dijemput gitu ya. Sehingga menurut saya salah satu hal, saudara, yang harus dibongkar, saudara, itu adalah pemahaman understanding kita tentang apa itu hidup yang kekal. Ya, nah oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini di dalam Matius pasal yang ke-19, Matius 19. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-16. 16 sampai 26. Ya, Matius 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saudara, ini kita akan belajar tentang what is the eternal life. Apa itu hidup kekal, saudara? Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Kita baca berganti-gantian. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-16. Ya, Matius 19 ayatnya yang ke-16. Saya mulai dari ayat yang ke-16. 2, 3 saya baca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17. Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau seorang ikutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." 19. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan berharta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemarlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" 26 kita baca bersama-sama. 23. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seberapa Bapak Ibu Saudara sering membaca kisah ini. Ini sebuah kisah yang sangat populer di dalam Alkitab. Kisah seorang muda yang kaya yang ketemu sama Tuhan Yesus. Betul, saudara? Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini. Tapi malam hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat, saudara, perkataan atau beberapa kata yang dipakai di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya ini. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayat 16 sebagai di opening verse, sebagai ayat pembuka, saudara, dikatakan pada waktu itu ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal." Jadi kalau percakapan Tuhan Yesus dengan anak muda kaya ini, saudara, diberi judul, diberi tema, saudara, maka tema dan judulnya ini adalah apa? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Tentang eternal life. Betul, saudara? Bapak Ibu saudara? Betul, saudara? Nah, yang sangat menarik, saudara, setelah percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya ini, setelah anak muda kaya ini tadi kita baca meninggalkan Yesus dengan sedih karena banyak hartanya. Kemudian Yesus melakukan percakapan dengan disciples, dengan murid-muridnya, kelompok intinya.
Nah, sudah perhatikan 16 setelah Yesus dan anak muda diberi catatan hidup yang kekal, ayatnya yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Cermati lagi ya, 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk apa, saudara? Masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah pertama kali saya baca ayat ini, saya katakan gini, kok heran ya?